Ialah Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan MAg CIFA, seorang guru besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam bidang ilmu tafsir yang lahir di Garut pada tanggal 25 April 1968. Ahmad Hasan Ridwan lahir dari pasangan ayahanda almarhum Haji Aib Syarifuddin dan ibunda almarhumah Hajah Siti Khadijah. Ia kemudian menikah dengan Hajah Sumi Darojatin SPDI. Dari pernikahannya, ia dianugerahi 3 orang anak bernama Apoteker Feris Zaki Ridwan Nafis Sarjana Farmasi, Alma Azkia Fitayala Ridwani Sarjana Psikologi Islam, dan Ceris Fitya Thakifa Ridwani, serta memiliki menantu bernama Apoteker Alia Indahsari Sarjana Farmasi, dan dikaruniai seorang cucu yang menggemaskan bernama Hezarfen Arkana Nafis. Ahmad Hasan Ridwan menempuh pendidikan jenjang sarjananya di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1987 dan meraih gelar sarjana teladan. Lalu ia menempuh jenjang magister pada prodi Filsafat dan Agama pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1995. Pada tahun 2000, Ahmad Hasan Ridwan terpilih untuk mengikuti kegiatan Visiting Student Program Sandwich di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, hingga akhirnya meraih gelar doktor pada jurusan Studi Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 dengan predikat cum laude. Mengawali karir sebagai dosen sejak tahun 1992, Ahmad Hasan Ridwan lalu dipercaya sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum pada tahun 2003. Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua Program Manajemen Keuangan Syariah pada tahun 2007. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum selama 2 periode berturut-turut. Hingga akhirnya pria asal Garut ini dipercaya sebagai Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 2019 hingga saat ini. Ia juga pernah menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung, STKS, dan Universitas Pajajaran. Selain menjadi seorang akademisi, Ahmad Ridwan juga aktif mengepakkan sayap di bidang lainnya. Saat ini ia didaulat sebagai Komisaris BPRS Baitur Ridho sejak tahun 2013. Sebelumnya ia juga menjadi komisaris di PT Tumbuh Jaya pada tahun 2022 hingga 2023. Pernah menjadi Direktur Laznas Pusat Zakat Umat PP Persatuan Islam selama 12 tahun, Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Rabbaniyah, anggota Pleno DSN MUI Pusat, dan Ketua Litbang di MUI Kota Bandung. Saat ini ia juga menjadi narasumber tetap di Balai Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beberapa negara yang pernah dikunjunginya antara lain Malaysia, Singapura, Yordania, Mesir, dan Saudi Arabia. Pria yang gemar bersepeda ini juga memiliki produktivitas yang tinggi di dunia kepenulisan. Terbukti dengan deretan karya ilmiah yang telah banyak dipublikasikan, di antaranya Ulama-ulama Perintis Indonesia, Tafsir Ayat-ayat Ekonomi, Buku Dasar-dasar Epistemologi Islam, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, dan Implementing and Interpreting Fazlur Rahman's Islamic Moderation Concept in the Indonesian Context, Journal of Islamic Thought and Civilization. Berkat ketekunan dan konsistensi yang ia miliki, anak ke-8 dari 9 bersaudara ini dinobatkan sebagai dosen terbaik jurusan Manajemen Keuangan Syariah pada tahun 2016. Atas pengabdiannya, ia juga mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Epistemologi Tafsir An-Nadhariyah Al-Ma'rifiyah At-Tafsir membahas genealogi, struktur, metode, dan validitas. Berdasarkan hasil kajian metode tafsir, ada 2 problem akademik. Yang pertama adalah faktor
intrinsik berkaitan dengan Al-Quran sebagai wahyu in verbatim atau verbum Dei, yang tentu saja teks itu harus berdialektika dengan konteks. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Ini berkaitan dengan banyaknya metode dan varian tafsir sehingga memerlukan sebuah tafsir modern, al-mu'asir dan al-maqasid asy-syariah. Kedua, ada faktor yang bersifat tendensius, penafsiran secara talwin yang sifatnya subjektif. Oleh karena itu, penawarannya adalah ada satu dimensi magza, di mana penafsiran itu memperhatikan kepada tujuan dari ayat itu ditafsirkan, jadi makna kontemporernya. Yang kedua adalah dimensi maqasid, di mana menafsirkan itu mempertimbangkan aspek tujuan diberlakukannya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, dua pendekatan ini bisa menjadi solusi terhadap problem penafsiran dan problem kontemporer yang terjadi pada saat ini. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Rektor beserta jajarannya, Ketua Senat beserta jajarannya, khusus untuk Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan, MAG, CIFA, saya ucapkan selamat. Saya tahu betul bahwa teman kita ini adalah orang yang punya integritas tinggi, mempunyai kompetensi yang sudah teruji, dan karya-karyanya banyak dan bisa kita baca, serta melakukan pengabdian yang luar biasa. Sebuah komitmen yang saya saksikan jika dia dihadapkan pada dua pilihan antara masuk kelas dengan mengurus soal-soal administrasi, dia akan masuk kelas terlebih dahulu. Yang saya banggakan dari Profesor Ahmad Hasan Ridwan adalah ketekunannya dalam melakukan kajian-kajian ilmu. Saya menyaksikan bahwa S2-nya di Yogyakarta, kemudian S3 di Yogyakarta, S1-nya di UIN Bandung, semuanya memperoleh derajat cum laude. Tentu saja ini sebuah modal bagi dia untuk melakukan pengembangan berikutnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Profesor Dr. Hasan Ridwan dan mengucapkan selamat. Inilah saatnya mengembangkan keilmuan yang sesungguhnya dan melakukan pengabdian di UIN Sunan Gunung Jati Bandung serta masyarakat sekitarnya. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.